Assalamualaikum sobat semua. Kali ini kita akan melihat arus mudik di H-2 Idul Fitri tahun 2024. Kami memulai perjalanan dari gerbang tol Semarang ya sob ya. Dan kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Jadi kalau secara normal ini perjalanan akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Tapi kita akan lihat pada musim arus mudik seperti ini apakah waktu 2 jam bisa terpenuhi, dan kita akan melihat apakah sepanjang perjalanan cukup ramai atau sudah mulai sepi melandai, karena ini sudah memasuki H-2 untuk menjelang Idul Fitri di tahun 2024. Oh itu kontraflow tuh berarti di Dan kami memulai perjalanan dari gerbang tol Banyumanik, kota Semarang sob. Dan kita bisa melihat di tol Banyumanik ini perjalanan cukup lancar. Memang banyak sekali kendaraan yang melalui tol Banyumanik ini sob, tapi masih dibilang lancar dan tidak diperlakukan one way atau satu arah ya sob, atau kontraflow. Karena hari ini adalah H-2 menuju Idul Fitri 2024 sob, kami perkirakan mungkin sobat semua yang melakukan mudik sudah sampai ke lokasi tujuan, dan ini mungkin ada tersisa beberapa pemudik yang memang sengaja mengambil momen di waktu H-2 karena mungkin perjalanan akan lebih lancar dan lebih sepi, tidak macet seperti H- di tanggal 5 atau tanggal 6 dan tanggal 7 sob. Dan kita bisa melihat di sini ramai lancar ya. Jadi juga kecepatan kita juga bisa stabil mungkin di kecepatan 80-90 km per jam. Dan di sini juga cuaca sangat cerah sob. Jadi kita bisa lihat di depan ini langitnya sangat biru, tidak terjadi hujan. Kemudian juga di sini juga panasnya tidak terlalu panas ya. Ini kami berangkat pada pukul 1 atau 13 WIB, jadi waktu panas-panasnya sob. Dan sekarang kita akan coba memasuki rest area di salah satu tol di Banyumanik. Jadi di tol Banyumanik ini terdapat 2 rest area, tapi kami memasuki rest area yang pertama. Memang di sini untuk memasuki rest area ini memang sedikit tersendat ya sob, dan kita memang dari awal sengaja mengambil di sisi sebelah kiri, karena apabila kita mengambil sisi sebelah kanan kita akan otomatis akan sangat susah untuk tiba-tiba mengambil ke arah sebelah kiri. Dan seperti biasa sob, saat arus mudik seperti ini untuk memasuki rest area kita akan sangat bersabar karena banyak sekali pengunjung yang sebelumnya sudah di dalam rest area dan mereka beristirahat mungkin, sehingga banyak sekali tempat parkir yang telah penuh terisi, sehingga kita memang harus bersabar mencari lokasi parkir yang ada. Untuk kondisi rest areanya memang ramai ya sob, tapi tidak seperti mungkin di tanggal 6 atau tanggal 5 ya, karena tanggal 5 dan tanggal 6 itu akan padat sekali. Mungkin pun bahkan kita sama petugas pun tidak diperkenankan untuk masuk rest area karena rest area dalam kondisi penuh. Tapi sekarang H-2 kondisi rest area masih bisa dijangkau ya sob, masih bisa kita masukin, sehingga petugas pun masih memperkenankan kita masuk ke rest area ini. Dan jangan lupa saat masuk rest area ini sob, sobat semua bisa membeli BBM di pom bensin, karena dikhawatirkan mungkin di rest area berikutnya akan terjadi penumpukan juga untuk kendaraan lain untuk mengisi pom bensin sob. Kemudian juga ini sob, satu hal yang perlu sobat ketahui, untuk tol ke arah kota Yogyakarta kita biasanya memasuki tol Semarang menuju Solo. Jadi nanti kita saat berada di tengah ke arah Boyolali, kita akan keluar tol ke arah Boyolali, kemudian baru memasuki kota Yogyakarta. Tapi sepanjang perjalanan dari tol Semarang
sampai dengan ke eh, Boyolali. Ini lokasi jalan tolnya sangat indah sekali sob, tapi perlu diketahui juga bahwa lokasinya banyak tanjakan dan turunan, jadi pastikan kondisi kendaraan kita prima, karena saat turunan ini akan kecepatan kita otomatis akan bertambah ya sob, jadi kita di sini akan sedikit bermain banyak melakukan pengereman. Dipastikan mobil Anda dalam kondisi prima. Dan apabila mobil matic ini akan banyak sekali pengeremannya sob. Kalau mobil manual mungkin sedikit kita bermain di kopling gigi ya sob ya. Jadi seperti ini kondisi di rest area kilometer 429A. Dan setelah kita melihat kondisi rest area ini, kita akan keluar dari rest area ini sob. Kami masuk ke dalam rest area ini memang untuk mengisi BBM, dan antrian BBM-nya cukup panjang ya sob, tapi dengan penuh kesabaran kami tetap mengisi karena memang untuk kelancaran perjalanan berikutnya sob. Dan kita kembali memasuki tol Semarang ke arah Solo, dan seperti ini kondisinya sob. Jadi cuaca dari kejauhan mungkin sudah mulai berawan ya, jadi mudah-mudahan tidak turun hujan, tapi pun apabila turun hujan mungkin sobat semua perlu mewaspadai kecepatannya kendaraan harus diturunkan sob, karena jalannya adalah jalan menanjak dan menurun, dan apabila kondisi hujannya akan sangat licin sekali, jadi kita perlu berhati-hati dan perlu waspada di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini sob. Bandungan itu semua di sini. Untuk sobat semua yang memang melakukan perjalanan dari Jakarta atau mungkin dari Cipali ya, sudah sampai dengan tol Semarang Solo ini, apabila kelelahan silahkan sobat semua untuk mampir beristirahat dan jangan dipaksakan karena sangat berbahaya sekali. Dan di sini kami informasikan jalan tol Semarang ke arah Solo ini cukup ramai lancar ya, jadi kami bisa bilang ini cukup lancar karena kecepatan kami pun bisa mencapai 80 hingga 90 km per jam, jadi sangat nyaman karena ini kondisi di H-2. Dan kemudian juga untuk cuaca mungkin di sini sedikit mendung tapi belum turun hujan, tapi tetap sobat semua harus berhati-hati, mewaspadai, pastikan wiper kendaraan masing-masing dalam kondisi prima untuk mengantisipasi apabila terjadi turun hujan. Dan buat sobat semua yang mungkin perjalanannya mungkin dari arah ini ya, Jakarta menuju ke Solo atau ke Surabaya, mungkin sobat semua juga dapat mampir ke kota Semarang mungkin untuk sekedar istirahat, jadi tidak harus mampir ke rest area, tapi sobat semua juga dapat mampir ke kota Semarang. Di sana sobat semua juga bisa beristirahat mungkin di penginapan yang backpacker yang sifatnya sementara, jadi dan di sana juga bisa menikmati kuliner-kuliner yang ada di kota Semarang sob. Dan kita bisa melihat sob, di depan kita ini langitnya sudah yang tadinya berwarna biru lama-kelamaan sudah menjadi gelap, kelabu, kehitam-hitaman. Ini menandakan bahwa mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Jadi sobat semua tetap berhati-hati, waspada di lokasi tol Semarang menuju Solo ini, karena memang cuacanya bisa tiba-tiba, jadi tadinya cerah tiba-tiba bisa menjadi berawan dan bisa jadi mungkin akan turun hujan sob. Dan kita bisa melihat di kanan kiri kita ini
Tol Semarang ke Solo ini merupakan salah satu tol dengan pemandangan yang sangat cantik sekali ya sobat ya, sangat indah sekali. Jadi mungkin sambil melakukan perjalanan kita bisa melihat juga dari kejauhan bahwa sangat indah sekali. Jadi mata kita juga akan dimanjakan dengan lokasi tol yang sangat indah ini sob. Tapi memang tol ini juga lumayan cukup panjang. Jadi walaupun pemandangannya cukup indah, sobat semua juga harus berhati-hati. Dan sesuai dengan perkiraan sob, ini terjadi turun hujan yang cukup deras. Ya, tadi ini mungkin tidak kami videokan proses turun hujan yang sangat deras, tapi tadi sempat terjadi hujan yang sangat deras, dan sekali lagi kita harus memelankan kendaraan kita, kecepatan kita, karena sangat bahaya sekali apabila kita tetap memaksakan dengan kecepatan tinggi di kondisi hujan yang cukup deras ini sob. Rasa anak terhadap orang tua itu ada sendiri. Untuk kondisi jalan tol di Semarang Solo ini cukup mulus ya sobat ya. Jadi jalannya cukup mulus, kemudian juga sambungan antara jembatan dengan jalan pun sangat landai, jadi kita tidak perlu khawatir, tidak bergelombang juga. Tapi sekali lagi kita pastikan bahwa ban kendaraan kita kondisinya dalam kondisi prima sob. Dan kita telah memasuki Boyolali sobat. Jadi tadi kami keluar menuju arah pintu tol Boyolali, dan kita telah sampai di gerbang tol Boyolali sob. Setelah kita keluar dari gerbang tol Boyolali ini sob, kita akan memasuki jalan biasa ya sobat ya. Jadi jalan yang di sana nanti banyak sekali perkampungan, kemudian juga persawahan, dan di sini otomatis kecepatan kita akan sangat berkurang. Mungkin kecepatan kita cuman bisa maksimal sampai 60 km per jam, karena di sini juga banyak sekali masyarakat yang hilir mudik. Dan kemudian juga banyak sekali kendaraan roda 2 yang melintasi jalan ini, sehingga saat sudah melewati dari gerbang tol Boyolali ini, sobat semua juga harus berhati-hati, karena jalannya juga cukup ramai ya sobat ya. Ini adalah jalan umum, sudah bukan lagi jalan tol. Dan kita akan berbelok ke sebelah kiri sob. Jadi untuk sobat semua supaya tidak tersesat dengan jalan ini, maka sobat semua bisa mengaktifkan Google Map-nya. Tinggal diarahkan ke kota Yogyakarta, maka sobat semua akan diarahkan
jalan dari Boyolali ini menuju ke kota Yogyakarta sob. Dan di sepanjangan jalan ini kita bisa saksikan memang di sini banyak sekali penjual makanan sob. Ada soto, soto segar, soto bening, kemudian juga ada sate, ayam bakar, ayam gepuk dan lain sebagainya sob. Jadi di sini banyak sekali alternatif makanan yang apabila sobat semua mungkin ini karena masih bulan Ramadan walaupun H-2 saat masuk ke Jalan Boyolali ini di saat buka puasa, maka silakan sobat semua untuk mencoba berbuka di Jalan Boyolali ini karena banyak sekali menu yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar di Jalan Boyolali ini sob. Oke, sekarang kita memasuki Dan videonya kami singkat saja sob, bahwa kami telah memasuki di kota Yogyakarta. Di atas kita ini adalah jembatan Janti dan kita akan memasuki ke Jalan Solo. Ini sudah di sebelah kiri kita ini adalah ring road ya sobat ya, tapi kita akan lurus ke depan, kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Mungkin demikian dulu informasi update mudik di tahun 2024 dari jalan tol Semarang menuju ke kota Yogyakarta sobat semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukan plaza.